Konsep manajemen ketatalaksanaan pendidikan. Jadi, tata laksana atau disebut juga tata usaha pendidikan yaitu segenap proses kegiatan yang menghimpun atau menerima, mencatat, mengadakan, sedang menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat yang tetap mencakup pengelolaan semua bahan, namun keterangan atau informasi yang berwujud warkat dan membahas pengelolaan warkat. Juga tidak lepas dari pengelolaan arsip-arsip atau biasa disebut dengan kearsipan. Dan secara sederhananya pula, kearsipan ini diartikan sebagai suatu proses pengelolaan warkat untuk memulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, dan pengaturan. Juga sehingga pada saat dibutuhkan dapat dengan cepat dan tepat ditemukan, serta arsip-arsip tersebut tidak bernilai guna lagi, maka hanya dimusnahkan. Kearsipannya memegang peranan penting bagi kelancaran jalanan organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Keunggulan dan fungsi sistem penanganan kearsipan yang tertata dalam setiap organisasi, yang mana hal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah aktivitas kontrol atau organisasi akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, dapat dijadikan bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi yang tertulis. Yang keempat, dapat dijadikan bahan dokumentasi. Yang kelima, dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya. Yang keenam, dapat sebagai pengingat. Yang ketujuh, dapat menjadi alat penyimpan warkat atau yang bisa tempat penyimpanan. Yang kedelapan ialah sebagai bentuk perpustakaan dalam suatu organisasi. Yang kesembilan merupakan bantuan yang berguna bagi pimpinan dan menentukan kebijaksanaan organisasi. Dan yang terakhir ialah kearsipan, berarti menyimpan secara tertata dan teratur dengan bisa diambil kembali dengan mudah. Dengan demikian, filing dapat diartikan sebagai suatu proses penciptaan, pengumpulan, pemeliharaan, pengaturan, pengawasan, penyusunan, dan penyimpanan warkat dengan cara atau metode yang sistematis sehingga warkat tersebut dengan mudah, cepat, dan tepat dapat ditemukan kembali apabila suatu waktu dibutuhkan. Sistem penyimpanan yang sesuai diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem abjad, yang kedua, sistem masalah, yang ketiga, sistem nomor, keempat, sistem tanggal, dan kelima, sistem wilayah. Mewujudkan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, maka bentuk ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Adapun prosedur ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat dinas sekolah dan buku agenda. Dan yang kedua, buku ekspedisi. Dan yang ketiga, buku catatan rapat sekolah. Dan yang keempat, buku pengumuman. Dan yang terakhir adalah administrasi keuangan sekolah. B. Prinsip-prinsip manajemen ketatalaksanaan pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan ialah ilmiah yang sistematis, dilaksanakan secara tersusun, kontinu, teratur, kooperatif, demokratis, menggunakan alat, konstruktif, dan kreatif. Prinsip supervisi yang dilaksanakan secara demokratif berarti menghargai harkat dan martabat manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Sedangkan prinsip supervisi yang dilaksanakan secara konstruktif dan kreatif yaitu mendorong adanya inisiatif untuk ikut serta dan aktif menciptakan suasana yang kondusif untuk membangkitkan suasana kreativitas. Supervisi yang dikemukakan oleh Sutisnas 1983. Yang poin pertama yaitu supervisi merupakan bagian integral dari program pendidikan, adalah pelayanan yang bersifat kerjasama. Poin yang kedua yaitu semua guru memerlukan dan berhak atas bantuan supervisi. Yang poin yang ketiga yaitu supervisi hendaknya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dari personel. Yang keempat yaitu supervisi hendaknya membantu menjelaskan tujuan-tujuan dan sarana-sarana pendidikan. Hendaknya menerangkan implikasi-implikasi dari tujuan-tujuan dan sarana-sarana itu. Yang poin kelima yaitu supervisi hendaknya membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua anggota staf sekolah. Yang keenam yaitu
tanggung jawab dalam pengembangan program supervisi berada pada kepala sekolah bagi sekolahnya dan pada pengawas bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya. Yang poin yang ketujuh itu harus ada dana yang memadai bagi program kegiatan supervisi dalam anggaran tahunan. Yang poin yang kedelapan yaitu efektivitas program supervisi hendaknya dinilai oleh para peserta. Yang poin yang kesembilan yaitu supervisi hendaknya membantu menjelaskan dan menerapkan dalam praktek penemuan penelitian pendidikan yang mutakhir. Manajemen tata laksanaan pendidikan. Salah satu aspek yang ikut mempengaruhi keberhasilan supervise adalah teknik supervise yang digunakan supervisor. Teknik dalam hal ini merupakan alat dalam mencapai tujuan. Sebagai alat ini diperlukan jika dianggap efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Teknik supervise dapat dibedakan atas dua, yaitu teknik langsung direct station-quit dan tidak langsung direct station-quit. Teknik langsung, yang pertama itu kunjungan kelas. Supervise datang ke kelas dan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Melalui kunjungan ini, supervise akan banyak mengetahui informasi. Selanjutnya, yang B yaitu observasi kelas. Supervisor mengamati suasana kelas selama pelajaran berlangsung. Observasi kelas ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung dapat dilakukan dengan cara supervisor itu masuk ke kelas dan mengamati suasana kelas secara keseluruhan, terutama perilaku guru yang sedang mengajar. Sedangkan observasi tidak langsung itu, yaitu supervisor mengamati guru yang sedang mengajar dari satu tempat, di mana siswa tidak mengetahui bahwa supervisor itu sedang melakukan observasi. Selanjutnya yang C yaitu percakapan pribadi. Percakapan pribadi maksudnya supervisor itu melakukan percakapan secara langsung dengan guru yang disupervisi. Isi dari percakapan tersebut adalah usaha-usaha yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh seorang guru. Salah satu alat yang penting dalam supervisi ini adalah percakapan pribadi. Melalui percakapan pribadi, supervisor itu dapat membicarakan masalah-masalah mengajar yang sifatnya pribadi, sehingga bentuk yang diberikan lebih mempertimbangkan individual guru. Tentang teknik kelompok. Yang pertama, pertemuan orientasi guru baru. Pertemuan orientasi guru baru yang dimaksud agar guru-guru dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di sekolah yang baru. Yang disesuaikannya, pertemuan ini bukan hanya dihadiri oleh guru baru, tetapi juga dihadiri oleh semua guru. Dalam pertemuan tersebut, guru-guru akan mendengarkan penjelasan dari kepala sekolah mengenai berbagai hal yang ada di sekolah tersebut. Yang poin kedua yaitu tentang rapat guru. Rapat guru adalah suatu pertemuan antara guru baru untuk membicarakan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi guru khususnya. Sekolah umumnya secara demokrasi dan biasanya dipimpin oleh kepala sekolah. Poin C yaitu studi antara guru kelompok. Guru-guru dalam mata pelajaran tertentu berkelompok membahas suatu masalah atau materi pelajaran. Dengan demikian, anggota kelompok akan memperluas pengetahuan terutama terkait dengan materi tersebut. Poin D yaitu tentang diskusi. Diskusi merupakan pertukaran pendapat tentang suatu masalah untuk dipecahkan bersama. Tujuan utamanya adalah mengembangkan keterampilan anggota dalam mengatasi masalah dengan jalan tukar pikiran. Dan E. Seminar. Dalam seminar dibahas suatu masalah yang disampaikan oleh pemasaran dan diberikan pada partisipan untuk menanggapi masalah yang dibahas pemasaran. F. Diskusi panel. Diskusi panel merupakan suatu bentuk diskusi yang dipantaskan di hadapan sejumlah partisipan dan dihadiri oleh beberapa orang panelis yang dianggap ahli dalam bidang yang didiskusikan. G. Buletin supervisi. Para pengajar mengeluarkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan situasi belajar mengajar. Dengan membaca tulisan tersebut, pengetahuan dan kemampuan guru menjadi lebih baik. Bagian H. Demonstrasi mengajar. Melalui teknik ini, supervisor memberikan penjelasan mengenai cara-cara mengajar yang baik. Jika diperlukan, supervisor langsung mempraktekkan bagaimana mengajar yang baik di sejumlah guru.
Bagian I, perpustakaan jabatan. Dalam suatu sekolah disediakan suatu ruangan khusus berisi buku-buku sumber berupa buku-buku yang berkenaan dengan bidang studi, brosur, majalah, dan bahan lainnya yang sudah diseleksi. Dengan adanya perpustakaan ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman guru sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam profesinya. Sekian dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan fungsi dan ketatalaksanaan lembaga pendidikan, maka butuh penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Adapun prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat dinas sekolah dan buku agenda. Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah disebut juga dengan surat dinas. Surat masuk maupun surat keluar dicatat disertai seperti arsip-arsipnya. Pencatatan tersebut dibedakan dalam buku agenda surat masuk dengan buku agenda keluar. Kedua, buku ekspedisi. Buku ekspedisi berfungsi sebagai bukti bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamat atau petugas yang diserahkan dengan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, buku catatan rapat sekolah atau notulen. Notulen berfungsi sebagai catatan proses hasil atau keputusan yang diambil pada saat rapat sekolah. Biasanya disebut dengan rapat dewan guru. Berdasarkan materi yang dibicarakan dalam rapat sekolah, rapat tersebut antara lain seperti rapat kenaikan kelas, rapat kelulusan ekta atau ujian, rapat penerimaan murid baru. Kemudian poin 4 yaitu buku pengumuman. Buku pengumuman ini berasal dari kepala sekolah, dimaksudkan sebagai media informasi atau pemberitahuan yang ditujukan kepada para guru. Adapun isi pengumumannya dapat bersifat interaksi bermacam-macam.